Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Reliabilitas. Dengan saya Amalia Agustina dan dengan rekan saya Dela Astrina. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian reliabilitas instrumen. Apa itu reliabilitas instrumen? Menurut Sugiono 2005, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Menurut Sukaji 2000, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi berarti reliabilitas yang tinggi. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama yaitu homogenitas soal tes. Soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitas. Dua buah tes yang sama, jumlah butir-butirnya akan tetapi berbeda isinya. Misalnya yang satu mengukur tentang pengetahuan kebahasaan dan yang satu tentang kemampuan fisika. Kemampuan fisika akan menghasilkan tingkat reliabilitas yang berbeda. Tes fisika cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada tes kebahasaan, karena dari segi isi, kemampuan menyelesaikan soal fisika lebih homogen daripada pengetahuan kebahasaan. Baiklah, yang kedua yaitu jumlah butir soal. Banyaknya soal pada suatu instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitasnya. Semakin banyaknya soal-soal, maka tes yang bersangkutan cenderung semakin menjadi reliable. Nah, yang selanjutnya yaitu 3. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Nah, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes, semakin terbatasnya waktu dalam mengerjakan soal, maka akan mendorong tes untuk memiliki reliabilitas yang tinggi. Yang keempat yaitu keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Keseragaman kondisi pada saat tes diberikan, kondisi pelaksanaan tes yang semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang lebih tinggi. Yang nomor 5 yaitu kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Maksudnya yaitu bahwa soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang cenderung lebih reliable dibandingkan dengan soal-soal yang sangat sukar atau sangat mudah untuk dinilai atau dipahami. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 6, heterogenitas kelompok. Semakin heterogen suatu kelompok dalam mengerjakan suatu tes, maka tes tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi individu. Nah, motivasi individu ini termasuk yang sangat mempengaruhi dalam mengerjakan tes. Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mampu mempengaruhi reliabilitas. Perbedaan motivasi antara individu dan kelompok akan menimbulkan kesalahan acak pada pengukuran karena individu yang tidak memiliki motivasi tidak akan mengerjakan instrumen tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Yang nomor terakhir, nomor 8, tentang variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas akan lebih tinggi variabilitasnya atau memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada menghasilkan rentangan skor yang lebih rumit. Seperti bentuk bilangan ganda, cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada
daripada soal yang berbentuk salah, benar, salah, benar. Nah, baiklah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kepada Della Astrina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu macam-macam cara menentukan reliabilitas. Dalam menentukan reliabilitas, ada 3 cara dalam menentukannya. Yang pertama yaitu metode tes ulang atau tes retest, yang merupakan jenis reliabilitas yang menggunakan teknik tes dan retest. Dalam metode tes retest, memberikan tes kepada sekelompok individu, kemudian diadakan pengulangan tes pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda. Dalam tes retest, hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran reliabilitas tes ulang adalah: yang pertama, jangka waktu antara kedua pengambilan penilaian. Yang kedua, stabilitas yang diharapkan dari kinerja yang diukur. Metode selanjutnya yaitu metode bentuk paralel. Merupakan 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan. Tujuannya yaitu tingkat kesukaran dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Metode yang ketiga yaitu metode gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen, itu beberapa kali, ke responden yang sama. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan cara mengkorelasikan 2 instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Materi selanjutnya itu cara menghitung tingkat reliabilitas instrumen. Dalam menghitung tingkat reliabilitas instrumen, menganalisis bisa menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan rumus secara manual maupun menganalisis dengan menggunakan aplikasi atau software. Yang pertama yaitu menggunakan rumus. Bagi yang ingin menghitung reliability soal esai bertipe uraian, kalian bisa menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Di bawah ini bisa dilihat rumusnya. R11 yaitu reliabilitas instrumen, N yaitu banyaknya jumlah butir soal pertanyaan, sigma yang mempunyai artian jumlah variance item, S12 varian soal. Dan yang selanjutnya, bagi yang ingin menghitung reliability soal pilihan ganda bertipe objektif, kalian bisa menggunakan rumus Schreierman-Brown. Bisa dilihat rumusnya di sini. Yang selanjutnya, sedangkan untuk menghitung reliabilitas satu pangkat bisa menggunakan rumus berikut. Untuk kategori koefisiennya, kalian bisa menggunakan interpretasi dari persentase indeks menggunakan kriteria Guilford. Oke, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung reliabilitas instrumen, yaitu aplikasi SPSS. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.